Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله Imam Masjidil حي Haram على Masya Allah. الصلاة حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam video kali ini Mr. Omad ingin berbagi tips bagi teman-teman yang ingin melaksanakan umroh untuk pertama kalinya. Kan pemerintah kemarin mengumumkan bahwa umroh mandiri itu legal sekarang. Jadi boleh mau umroh mandiri, mau pakai travel, itu boleh. Tapi kalau saran Mr. Omad, kalau untuk pertama kalinya, kalau uangnya ada, memang lebih baiknya pakai travel. Kenapa? Karena travel ini yang sudah menyiapkan segala sesuatunya. Jadi kita lebih bisa khusyuk dalam beribadah. Sedangkan kalau mandiri, ya backpacker, apa-apa sendiri kan, ngurus paspor, visa, itu memang sendiri, travel juga sendiri. Tapi nanti pesan pesawat, hotel, dan lain sebagainya sendiri, mandiri. Memang secara budget lebih hebat, 10-50% bahkan. Tapi apa-apa sendiri. Sedangkan dengan travel, sudah dibantu oleh travel. Nah, terus tips dari Mr. Omad, karena ini namanya ibadah, kan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 196 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah itu ya karena Allah Ta'ala. Maka kita harus benar-benar menyiapkan mental kita, spiritual kita, niatkan bahwa ini mau ibadah ya, niat umrah itu ibadah. Insya Allah nanti dimudahkan. Karena kita sudah niat, maka kita kelola hati kita, kesabaran kita, emosi kita atur semua ucapan kita, lisan kita semua kondisikan lah. Kenapa? Karena umumnya orang-orang yang sudah pernah umrah itu, atau haji bahkan, apa-apa yang terjadi di tanah air sini biasanya dapat balasannya cash langsung di sana teman-teman. Jadi hati-hati ya. Maka kita kan tentu gak ingin mendapatkan balasan yang buruk, kita pinginnya yang baik-baik di sana. Jadi persiapkan benar-benar spiritual, mental kita lillahi ta'ala pengen ibadah. Yang kedua, karena ini adalah ibadah fisik, maka siapkan pula fisik kita, kesehatan kita, baik fisik ya, kesehatan luar dalam ya, cek kalau perlu medical check up, ada gangguan apa, karena nanti tes prasyarat dari pemerintah juga ada tuh, kita harus cek, harus ada suntik vaksin dan sebagainya. Yang ketiga, benar-benar cek administrasi, visa, paspor, dan dokumen-dokumen lainnya itu harus benar-benar valid. Terus nama kita benar-benar sesuai antara KTP, dokumen-dokumen lainnya itu namanya benar, tidak ada perbedaan huruf ataupun tanda baca, karena itu bisa mempersulit kita nanti di imigrasi ya, di bandaranya itu akan mempersulit kalau ada kendala itu. Jadi benar-benar dicek. Yang keempat, nah ketika kita sudah sampai di tanah suci, pasti kita excited sekali, wah kita sudah sampai di Haramain, tanah suci Allah. Nah maka tips dari Mr. Omad selanjutnya, biasanya kita berangkat dulu ke Madinah. Nah di Madinah itu cuacanya biasanya lebih syahdu ya, karena disitulah makom baginda Nabi Muhammad SAW. Maka di sana kondisinya pasti lebih tenang, masjidnya indah, tempatnya wangi, luas dan sebagainya. Maka fokuskan ibadah kita. Kita cari jam-jam kapan kita bisa masuk raudhah, kita bisa untuk iktikaf berlama-lama di situ. Kapan waktu kita harus makan ke hotel, kita harus istirahat. Kapan kita belanja juga. Nah ini tips belanja ini penting ya, karena biasanya orang habis perjalanan kan ditunggu oleh-olehnya. Nah tips belanja kalau dari Mr. Omad, kalau teman-teman umrohnya ikut travel, saran Mr. Omad jangan ikut yang sudah direkomendasikan oleh travel, karena biasanya mahal. Tapi cari pasar-pasar yang punya warga lokal Arab sana. Biasanya nih ruko-ruko atau kios-kios yang dekat dengan Masjid Kuba itu cukup murah harganya teman-teman. Atau di Jabal Uhud itu biasanya ada kios-kios dadakan dari warga sekitar, itu harganya cukup murah dan bisa ditawar nego. Dibanding
tempat atau tempat belanja yang sudah ditentukan oleh travel itu bisa jauh sekali teman-teman, bisa 2 kali lipat harganya loh. Jadi itu agak penting juga ya supaya nggak boncos nih uang kita untuk oleh-oleh. Selanjutnya ya kita perlu belajar bahasa Arab walaupun tidak sampai level yang mahir. Karena minimal kata petunjuk-petunjuk lah kita bisa memahami. Oh itu dukhul, apa nih artinya dukhul? Itu dan sebagainya. Karena kalau kita belajar kitab dukhul itu kan maknanya berbeda ya di dalam kaidah dalam fikih. Tapi di sana ternyata masuk ke dalam entry atau keluar huruf dan sebagainya. Selanjutnya tips dari Mr. Omad, kalau ingin dapat jam-jam mustajab ya datang lebih awal. Kita pengen bisa mencium Hajar Aswad misalkan di Mekah. Ya kita cari jam-jam sepi ya, jangan jam-jam prime time rame-ramenya, jangan. Misalkan tengah malam itu pasti sepi, jam 1 dini hari, jam 2, jam 3 itu sepi ya. Nggak apa-apa kita berkorban begadang karena pengen dapat istimewaan. Kalau kita datang jam-jam sore, habis maghrib, habis isya, wah ramai sekali pasti itu teman-teman. Jadi kita harus pintar-pintar mensiasati kapan nih kita senggang. Dan satu lagi itu benar-benar niat. Kalau niat kita benar-benar yakin kita bisa cium Hajar Aswad, insya Allah pasti dimudahkan teman-teman. Tapi kalau kita niatnya setengah-setengah, ya bisa jadi juga hasilnya setengah-setengah. Terus yang paling penting ya kita jaga lisan kita, tadi sempat Mas Rahmat sampaikan, jaga lisan kita apapun ya, karena di sana ya namanya tanah suci, apa-apa bisa dibayar kontan lunas itu. Maka kita harus hati-hati. Kembali lagi kita niat kita ibadah fisik, jadi fisik harus prima, sikap kita harus baik juga di sana. Mudah-mudahan umroh kita, teman-teman semua yang memang mau umroh, setelah mendengar tips dari Mr. Omad ini bisa menjadi jamaah umroh ya mabrur, mabruroh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma minkum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.